apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi denganmu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video. Dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Lama tidak bertemu ya sayangnya, karena saya punya kesibukan sendiri juga ya, sama dengan kalian. Nggak mungkin menonton berada di sosial media, bener gak sayang? Oke. Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari ya, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 0813-6449-8128. Tentunya berbayar sayangnya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Dan nggak usah ditanya di sana berapa pertanyaan karena kita tidak mematoknya ya. Cukup yang paham-paham saja, seperti itu sayangnya. Atau kalian punya permasalahan ingin yang nggak bisa move on dari pasangannya, pingin menarik energinya biar kalian diprioritaskan, difokuskan, seperti itu ya, dibucinin lah seperti itu, oke? Karena nggak ada yang nggak mungkin, yang 6 tahun aja bisa kembali, yang penting sabar dan ikuti prosesnya sayangnya. Kalau kalian ingin menarik dia kembali, kalau kalian belum bisa move on, kalian masih sayang, ingin membuat dia kembali sama kalian, kita tarik energinya bisa ya. Bukan pelet, ingat ya, bukan pelet. Karena kalau pelet itu kan sudah melibatkan alam lain, paham ya? Kalian kan nggak mau kan kalau misalnya ada seperti itu. Untuk apa ngejar-ngejar kita, malah itu nanti akibatnya juga ada ya kan. Kita nggak usah kayak gitu, karena kalau misalnya seseorang itu udah tunduknya kayak orang goblok kayak gitu, emang kita mau? Nggak juga kan. Seseorang itu tertarik kita sama karakter seseorang itu karena memang dia itu ada sesuatu yang kita lihat dari karakternya atau sikapnya seperti itu, seperti sebelumnya, kita kembalikan dia seperti sebelumnya itu ya. Jadi ibaratnya kayak masih tetap ada tantangannya, tidak tunduk-tunduk banget seperti pelet itu yang enggak juga, cuman gelisah, suka kepikiran sama kita, itu saja ya. Kalau misalnya pelet-pelet itu kan itu kayak bicara sama tembok aja, kita bilang A, kita bilang B, yang ada tuh nanti kita malah bosan sendiri, dan itu akibatnya jadi dosa, jatuhnya dosa sama kita gitu kan, paham ya? Atau gimana caranya membersihkan aura negatif yang ada di rumah, misalnya dilempari tanah kuburan, dikirimi santet, atau sering kita ribut, panas aja bawaannya, atau sakit-sakitan seperti itu ya, bisa kita bantu netralisir. Atau gimana caranya membuat dagangan laris, atau gimana caranya agar dagangan kita itu laris, atau menjual rumah, atau menjual tanah seperti itu, atau dibuka aura. Banyak lagi yang bisa dipertanyakan saat kalian private reading seperti itu ya sayangnya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti ya. Dan di akhir video akan ada CEO yang berkaitan zodiak, weton, bulan lahir seperti itu, dan juga angka-angka barangkali signifikan untuk kalian ya. Kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Makanya jangan skip sayang, biar kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu seperti apa energi seseorang yang ingin menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi denganmu atau berbicara dengan kamu ya. Oke. Di sini ada juga energi orang baru kalau yang saya lihat ya. Energi orang baru, ada transformasi perubahan di sini. Atau kalau dia bukan orang baru, kalau memang dia orang lama, dia ingin merubah hubungan ini menjadi versi baru, seperti itu yang saya lihat di sini ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi baru-baru ini dia itu baru dapat pekerjaan baru, atau memang ada sesuatu transformasi perubahan di dalam diri dia. Ini kencangnya ke materi ya, bisa jadi dia naik jabatan seperti itu. Ada yang seperti itu ya, sebagian dari mereka ada yang seperti itu. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Oke, seseorang ini orangnya happy-happyan aja ya.
selama ini berhubungan dengan kamu. Sebagian dari mereka seperti itu ya, tidak semuanya, ingat, karena di sini kita menarik banyak sekali energi. Sebagian dari mereka itu kalau yang saya lihat ini antara kamu dengan dia itu happy aja ya. Sejauh ini tidak ada masalah. Sebagian dari mereka seperti itu, dan dia bahagia sama kamu ya. Kalau misalnya dia sama kamu itu rasanya bikin hidup lebih hidup gitu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Oke, orang ini kalau yang saya lihat dia itu cukup ramah orangnya ya, ramah, baik hati, sensitif juga. Ada yang sangat peka di sini ya, sangat perasa, cukup sensitif dan ramah sama orang ya. Dia tahu gimana cara berkomunikasi dengan orang, gimana cara untuk tidak menyakiti hati orang, seperti itu. Orangnya seperti itu. Ibaratnya kayak dia cukup peka dengan situasi dan keadaan seperti itu. Bisa jadi sebagian dari mereka kalau yang saya lihat ini bisa jadi juga sudah pernah menikah ya, sudah pernah menikah ya. Kita lihat lagi, karena orangnya sudah cukup dewasa kalau yang saya lihat. Dewasa dalam hal emosi ya, menahan emosi juga. Dia misalnya dia pingin marah banget tapi dia bawaannya kayak lembut, kalem seperti itu. Ataupun mudah nangis kayak gitu, karena orangnya memang perasa ya. Enggak gerasak gerusuk, enggak kasar. Orangnya tidak kasar seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang saat ini sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Oke, di sini sebagian dari mereka ada yang tegas ya. Ini tidak pandang gender ya sayangnya. Ada orangnya yang cukup tegas. Kalau dia mau berbicara itu lebih menggunakan intuisinya, kekuatan intuisinya, kekuatan pikirannya seperti itu ya. Atau ketajaman mulutnya juga ada. Ada yang semisal kalau bicara tuh suka belak-belakan, orangnya seperti itu. Cukup keras dan tegas. Ada juga yang bijaksana di sini. Misalnya mau, enggak, bukan mau enggak ya. Oke, kita lihat lagi. Ada yang cukup keras di sini yang saya lihat. Oke. Oh, ada energi seseorang ini kalau yang saya lihat itu berdealing dengan dua orang ya. Bisa jadi dia itu ada orang lain, ada pihak lain, ada juga kamu seperti itu. Sebentar ya, ada dua orang yang berdealing dengan dia. Bisa jadi dia memiliki pihak lain dan juga dia berdealing dengan kamu seperti itu ya sayangnya. Karena ada energi main-main di sini, bersenang-senang, santai-santai gitu, makanya menikmati gitu. Oke. Orang ini juga cukup misterius ya. Kamu nggak sulit untuk menebak seseorang ini karena dia itu misalnya apa yang dia rasain belum tentu itu yang dia ungkapkan seperti itu. Pokoknya cukup misterius orangnya. Ya, ada yang cukup berwibawa. Semisal ada juga yang di sini kalau yang saya lihat, semisal dia lagi sedih, dia nggak bakal nunjukin atau dia tidak menunjukkannya, lebih memilih kayak menyembunyikannya. Ataupun yang dia tunjukkan itu adalah hal-hal yang happy saja. Ada yang seperti itu sayangnya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang. Ya, di sini orangnya energinya energi muda ada juga di sini ya. Tapi walaupun dia memiliki energi muda, dia itu sangat berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Jadi energinya dia itu memang masih muda ataupun memang bawaannya stylenya itu muda, tapi kalau untuk memilih pasangan itu dia jauh lebih berhati-hati dalam bertindak maupun bersikap. Begitupun juga ketika dia ingin mengambil suatu keputusan atau pekerjaan seperti itu ya, keputusan apapun itu dia itu lebih berhati-hati. Kalau yang saya lihat orangnya tidak ceroboh ya. Sorry, saya batuk. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi seseorang ini yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Oke, kalau yang saya lihat saat ini dia sedang menjaga jarak dengan kamu ya. Ada yang seperti itu. Bisa jadi kenapa menjaga jarak, kamu tahu kan pastinya. Sesuaikan dengan situasi kalian masing-masing ya. Kenapa dia ini menjaga jarak? Bisa jadi karena pihak lain
Pihak lain itu tidak melulu tentang pasangan ya sayangnya. Bisa jadi pihak lain itu entah keluarga dia memang gak suka sama hubungan kalian seperti itu, atau saudara dia yang tidak suka dengan kalian, bisa jadi ya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi denganmu. Oke, energi dia itu saat ini kalau yang saya lihat ya benar, memang betul-betul ada hubungan yang berkonflik di antara kalian ya. Bisa jadi dia pernah nyakiti kamu atau kamu yang pernah nyakitin dia ya, bisa vice versa ya sayangnya. Energinya di sini yang jelas saya lihat ada sakit hati di sini. Ada yang merasa kehilangan, bisa dia bisa kamu ya sayangnya. Ada hati yang sedang tertancap pisau kalau yang saya lihat. Oke, jadi energi bisa kamu bisa dia ini ya. Ada sakit hati di sini. Kita lihat lagi seperti apa. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi baru-baru ini dia itu kehilangan seseorang atau semisal kehilangan keluarganya ya, atau ada yang meninggal kemalangan seperti itu bisa juga ya. Karena ada tentang kehilangan di sini ya. Kita lihat lagi. Atau memang dia itu saat ini ngerasa kehilangan kamu, bisa juga, atau kamu yang merasa kehilangan dia. Bisa juga, siapa yang kamu rasa kira-kira. Jadi sesuaikan dengan situasi kamu sayang ya. Oke, seseorang ini juga adalah seseorang yang pernah bertengkar dengan kamu ya, yang ada masalah kayak sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di antara kalian ya. Konflik yang cukup besar, yang cukup rumit yang saya lihat di sini ya. Ada konflik yang tidak selesai di antara kalian. Jadi bisa jadi karena itu sehingga membuat ada jarak di antara kalian gitu. Dan energinya ini seperti ini ya. Kita lihat dulu, kita lihat lagi. Saya kayak masih ada kurang rasanya. Oke, ya itu yang saya ingin cari. Ini orang yang sudah lama kamu kenal ya, tidak semuanya ya. Bisa jadi kalau misalnya tadi ada orang baru yang kamu kenal, bisa jadi dia ini orang yang baru-baru PDKT dengan kamu, tapi semisal LDR atau orang jauh seperti itu ya. Dia itu pingin menjalin hubungan atau menunggu waktu yang tepat kapan bisa nembak kamu, bisa juga ya. Oke, di sini ada juga energi orang lama. Kalau yang saya lihat orang yang setidaknya sudah 6 bulan kamu kenal ya sayangnya. Ada energi pengen minta maaf kalau yang saya lihat. Ini orang yang sudah lama kamu kenal. Kalau dia pernah buat salah sama kamu, ada energi ke sana, kayak minta maaf seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Oke. Kenapa kebanyakan kalau yang saya lihat ya, kebanyakan ada hubungan dengan pihak lain ya. Bisa jadi kamu juga sih seperti itu, karena di sini nggak mungkin dia semua ini, tapi energinya bisa vice versa ya. Nanti kita lihat seperti apa situasi yang terjadi di antara kalian saat ini ya. Kita lihat lagi. Ini tentang misalnya kayak membagi waktu dengan kamu. Bisa juga saat ini bisa jadi dia itu semisal kerja di luar kota atau beda daerah dengan kamu ya. Dia harus membagi waktu dengan pekerjaan dia, terus bagi waktu dengan kamu seperti itu. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi dia itu membagi waktu dengan keluarganya, membagi waktu dengan kamu seperti itu. Kayak 50-50, 50-50 gitu. Genap 100% cintaku. Oke, kita lihat lagi. Ups. Ya, ini adalah pasangan kamu. Kalian benar-benar sama-sama keras ya. Kalau yang saya lihat di sini ya, ada yang sama-sama keras di sini. Kamu keras, dia keras. Sehingga itu menimbulkan konflik atau sakit hati di antara kalian. Seperti itu. Dia juga seperti itu, kayak adu balak, tahu nggak sih? Balak batu itu. Dia balak 6, kamu balak 6. Kayak gitu ya. Adu ego kalau yang saya lihat di sini. Sama-sama keras. Ya memang kalau misalnya itu bukan pasangan kita, jarang sekali tuh awet ya. Biasanya itu memang selalu adu balak kalau pasangan kita.
Oke, kita lihat lagi, saya butuh 2 kartu lagi. Seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi denganmu. Wow, nih kan udah saya bilang 2 kali king, 2 kali queen. Nah, sama energi king of cup dengan queen of cup, ya, dengan king of sword dengan queen of sword. Energinya sama banget ya. Ini memang pasangan kamu ya. Sama-sama sensitif seperti itu. Nah, ini masuk dia energi orang lain. Jadi bisa kamu, bisa dia ya, energi yang ada pihak lain seperti itu ya. Bisa vice versa ini sayangnya. Jadi bisa kamu, bisa dia yang memiliki energi lain. Karena berlebih ya. Di sini berpasangan, di sini berpasangan, ini ada pihak lain. Ini tidak pandang gender ya. Di sini ada King of Pentacles ya. Jadi bisa jadi Queen juga, Queen of Pentacles. Maksudnya ada orang lain, bisa dari pihak kamu atau pihak dia seperti itu. Karena kebanyakan kalau yang saya lihat itu ada yang mendua di sini ya. Bahaya ini parah ini. Oke, mari kita pindahin dulu. Kita lihat ya seperti apa situasi percintaan kamu saat ini dengan seseorang ini ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu ya. Seperti apa situasi percintaan? Oke. Sebagian dari kalian ada yang retreat ya, ada yang sedang mundur ya, menjauh dari situasi ya. Saatnya untuk memutuskan hubungan dengan dunia. Ada yang kayak semisal menghilang dari sosial media, ada yang seperti itu ya. Asal jangan dari muka bumi ini aja menghilang. Ada yang seperti itu, bisa jadi kamu ataupun dia yang menghilang. Jadi kayak silent treatment seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa situasi. Semisal kamu yang menghilang dari dia atau dia yang menghilang dari kamu, ada yang seperti itu juga ya. Oke. Sebagian dari kalian, kalau yang saya lihat itu dia ngerasa kamu itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan cinta dari dia. Dia ngerasa seperti itu. Kamu menyenangkan. Jadi kamu ngerasa bisa dia ya yang ngerasa hal ini. Situasi percintaan kalian itu ada yang kayak koneksi yang kuat ya, menyenangkan, kayak membuat gembira. Itu tadi yang saya bilang relate ya dengan kartu tarotnya tadi ya, bahwasannya energi kalian itu ada yang sedang happy, senang-senang, ada yang bahagia, ada yang sedang saling flirting gitu, saling goda. Semisal ini energi orang baru, atau memang kalau memang dia itu adalah energi orang lama, tapi saat ini kalian kayak kembali bersenang-senang seperti itu. Seperti kayak merasakan hal itu kembali seperti itu ya. Ada yang sedang bergembira juga saat ini ya. Barangkali kamu saat ini dengan seseorang ini kayak kembali telepon-teleponan lagi, kembali chattingan, seperti itu bisa jadi ya. Tapi mungkin kalian berjarak kota atau daerah sehingga menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi lagi, maksudnya langsung ketemu muka seperti itu ya. Kita lihat lagi. Atau memang sebagian dari kalian ada yang sedang happy gitu saat ini, yang sudah baik-baik saja ya. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke. Ada tentang faktor agama juga di antara kalian yang saya lihat ya. Kehidupan cinta Anda dipengaruhi oleh pendidikan agama dan jalur spiritual lainnya ya. Religious factor ya. Oke, jadi ada faktor agama juga di sini atau jalur spiritual lainnya ya. Kehidupan cinta kamu itu dipengaruhi oleh hal itu. Bisa jadi kalian beda agama, beda budaya seperti itu ya. Ada perbedaan di antara kalian ya. Atau jalur spiritual lainnya, paham lah ya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kita lihat lagi ya, seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke, ada daya tarik di sini ya, ada daya tarik yang saya lihat di sini. Bisa jadi kamu itu sangat tertarik sebenarnya sama dia, atau dia juga sangat tertarik saat kamu sama kamu saat ini ya. Kayak ada yang sedang berbunga-bunga di sini kalau yang saya lihat. Bisa jadi kamu dengan dia itu lagi menikmati romansa bersama dia. Kayak masih telepon-teleponan tapi belum bisa ketemu langsung, seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang bucin-bucinan, ada daya tarik di sini, daya tarik yang kuat di antara kalian. Ya, kamu suka dia atau dia suka kamu gitu. Ya. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke. Ada tentang keuangan ya, keuangan dan karir. Ya, masalah keuangan adalah salah satu faktor dalam kehidupan cinta Anda saat ini, ya. Ada yang seperti itu, bisa jadi memang kalian itu ada masalah tentang keuangan atau finansial seperti itu ya. Jadi ini adalah masalah, salah satu menjadi masalah di dalam hubungan kalian, keuangan dan karir. Masalah keuangan adalah salah satu faktor dalam kehidupan cinta Anda saat ini ya. Bisa jadi semisal dia itu memang membutuhkan pekerjaan di luar kota seperti itu, atau memang yang kalian masalahkan saat ini adalah tentang keuangan sama karir seperti itu, atau masalah yang ada di dalam hubungan kalian itu adalah tentang keuangan. Ada yang seperti itu ya sayangnya. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Rekonsiliasi. Seseorang dari masa lalumu kembali ke hidupmu. Jadi kalau yang saya lihat ada yang baru-baru ini rekonsiliasi atau kembali dari seseorang dari masa lalu kamu atau mantan kamu ya, yang kembali ke dalam hidup kamu. Itu yang saya bilang tadi, ini setidaknya 6 bulan sudah kamu kenal sebelumnya. Ini orang lama yang sudah pernah kamu kenal sebelumnya, seperti itu ya. Jadi ada tentang rekonsiliasi kalau yang saya lihat di sini ya. Bisa jadi baru-baru ini kamu balikan sama dia, ada yang seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada yang sedang belajar memaafkan, seperti itu ya, memaafkan dan belajar ya. Saat Anda melepaskan dan menghadapi masa lalu, Anda mengalami lebih banyak cinta di momen Anda saat ini. Bisa jadi saat ini kamu sedang memberikan waktu memaafkan dia, memberi kesempatan lagi kepada dia, bisa jadi, atau dia yang memberikan kesempatan lagi, atau memang sama-sama kalian memberikan kesempatan kesempatan kedua di dalam hubungan kalian. Ada yang seperti itu saat ini ya. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. True love, cinta sejati. Ini adalah romansa seumur hidup ya. Ini true love kamu kalau yang saya lihat ya. Ini cinta sejati kamu yang sedang menunggu waktu yang tepat dengan kamu ya. Menunggu waktu yang tepat itu untuk komunikasi, bisa juga ya untuk menunggu waktu yang tepat untuk nikah, untuk nembak kamu, untuk tunangan dengan kamu, untuk berkomitmen dengan kamu, untuk bertemu muka dengan kamu, bisa ya. Karena menunggu waktu yang tepat dengan denganmu seperti itu ya, terutamanya untuk komunikasi seperti itu. Dia adalah cinta sejati kamu ya. Oke. Di sini juga ada oke. Ada tentang passion ya, passion, ketergantungan, gairah ya. Kalau yang saya lihat kamu sangat bergairah dengan dia, atau memang dia juga sangat bergairah. Ada passion, ketergantungan.
Kalau yang saya lihat, ya ada gairah di sini. Kamu sangat bergairah dengan dia atau dia sangat bergairah dengan kamu. Semisal tadinya kamu nggak enak makan, tapi kalau ada dia di samping kamu, atau ada dia nelpon kamu, atau ada dia chatting dengan kamu, SMS kamu itu ngerasa kayak bergairah sangat, maksudnya sangat happy, sangat bahagia gitu ya. Kalau yang saya lihat, tapi itu membawa ke arah passion itu kayak ketergantungan. Semisal kalau nggak ada dia nggak rame, nggak ada dia kamu nggak bahagia, seperti itu. Ini tidak melulu tentang baik ya. Kalau tentang gairah ini bisa juga membawa hubungan ke toksik. Karena apa? Masa cuman karena dia doang, itu berarti lebih dari 100% kamu limpahkan kehidupan kamu itu ke dia gitu. Padahal sementara kita hidup ini kan tidak melulu tentang cinta sayang ya. Harus ada tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang makan, tidur, kesehatan, semua kita harus membaginya, harus pintar-pintar. Kalau kita 1000% ke cinta itu, yang ada itu kita yang tersiksa sendiri. Jadi ini kalian itu bisa kamu yang seperti ini ya, yang saat ini yang saya lihat, karena ada ketergantungan. Nggak ada kamu rasanya itu kayak nggak hidup gitu. Ya, situasi percintaan kalian seperti itu saat ini. Oh, kebanyakan yang sedang kena romansa ini, bucin-bucinan kalau yang saya lihat ya. Walaupun ada pihak lain ya, cinta buta ini kalau yang saya lihat. Saya butuh satu kartu lagi ya. Kita lihat seperti apa situasi percintaan kamu saat ini dengan seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke, di sini Anda sudah bertemu pasangan romantis yang Anda cari ya. Ini bisa jadi salah satunya. Jadi kamu itu kayak udah menemukan belahan jiwa kamu, bisa juga kamu udah menemukan dia yang selama ini kamu cari, bisa juga ya. Anda sudah bertemu pasangan romantis yang Anda cari, ibaratnya orang yang kamu dambakan, atau ya, dia adalah orang yang sesuai dengan ekspektasi kamu, seperti itu ya. Bisa juga dia yang ngerasain hal seperti itu ya, karena di sini vice versa. Oke. Ini baru menuju ke dia. Yang tadi vice versa, kedua-duanya ya. Kita lihat apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui ya tentang seseorang ini. Oke. Adakah sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Kebenaran yang tidak kamu ketahui ya tentang seseorang ini. Oke. Perubahan yang saya alami menakutkan tapi perlu. Nah, ada transformasi di sini, ada kupu-kupu ya sayangnya. Jadi dia ini sebenarnya kalau yang saya lihat di sini, perubahan yang saya alami menakutkan tapi perlu. Nah, perubahan itu semacam mungkin tadinya dia cuek ya, nggak pedulian sama kamu ya. Tapi dia menyadari kalau kamu itu adalah belahan jiwa dia, atau pasangan dia, atau cinta sejati dia, seperti itu. Jadi dia seperti dia takut untuk melakukan perubahan itu ya, karena bagi dia itu menakutkan. Semisal dia takut untuk mencintai kamu gitu, tapi yang jelasnya dia tahu bahwa itu perlu ya, perlu dia lakukan perubahan itu, transformasi itu. Perubahan yang saya alami menakutkan tapi perlu. Nah, dia tahu kalau itu perlu. Semisal yang tadinya dia tuh keras kepala ya, ego, mikirin diri sendiri, tapi begitu kamu menjauh, nah dia tahu kalau semisalnya untuk menurunkan egonya, untuk bertransformasi ke hal yang lebih baik, itu sangat perlu dilakukan di dalam hubungan kalian ya. Dia tahu kalau itu harus menghilangkan egonya, kalau itu harus menurunkan harga dirinya, dia tahu ya. Tapi kalau untuk cinta nggak ada itu yang namanya turun harga diri, nggak ada itu sayangnya. Kalau cinta itu cinta aja, lurus-lurus aja. Kadang orangnya aja yang bengkok-bengkok, benar nggak? Ya, jadi yang dia tahu itu saat ini bahwasanya dia kan sedang melakukan transformasi atau perubahan baik ya. Dia takut untuk melakukannya, tapi dia tahu kalau itu perlu di dalam hubungan kalian, seperti itu ya.
Oke, kata-kata Anda berdiam dalam pikiran saya. Nah, apa yang pernah kamu katakan sama dia selama ini ya, berdiam di dalam pikirannya, dan dia itu selalu mengingat atau kayak mempertimbangkan apapun yang kamu pernah ucapkan sama dia. Seperti itu sayangnya. Jadi bukan berarti walaupun dia itu tidak menjawab atau selama ini kayak diam atau diam, bukan berarti dia itu tidak memikirkannya ya, karena di sini yang saya lihat itu yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah kata-kata Anda berdiam dalam pikiran saya. Jadi dia itu benar-benar mikirin semua apa yang pernah kamu ucapkan sama dia. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi, apalagi inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oke, saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya. Jadi kalau dia pernah buat salah sama kamu, kalau yang saya lihat dia itu benar-benar menyesal. Ya, syukur-syukurlah kalau memang dia, karena di sini juga ada transformasi ya, transformasi perubahan yang baik ya. Dan di sini ada penyesalan. Semoga saja ya diaminkan hal-hal yang baik seperti itu ya sayangnya. Saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya. Jadi ada yang seperti mengumpulkan energi untuk berkomunikasi dengan kamu, menunggu waktu yang tepat, dan juga energi keberanian agar bisa berkomunikasi dengan kamu. Ada yang seperti itu ya. Karena ada penyesalan di sini yang saya lihat. Saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya, seperti itu ya. Dan dia masih menggenggam foto antara kamu dengan dia. Kalau memang kamu dan dia pernah berfoto ya. Kalau memang nggak pernah berfoto, dia itu selalu memikirkan antara kamu dengan dia, kenangan antara kamu dengan dia, atau memori antara kamu dengan dia ya. Seperti itu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui sama dia ini. Seperti itu ya sayangnya. Kita lihat lagi. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi denganmu. Oke, Anda adalah orang yang luar biasa. Jadi dia itu mengagumi kamu banget kalau yang saya lihat ya. Karena menurut dia kamu adalah orang yang luar biasa ya. Anda adalah orang yang luar biasa. Jadi dia itu benar-benar sangat-sangat mengagumi kamu ya, sangat mendambakan kamu. Bahkan ada juga yang seperti wow, dia ngerasa seperti itu, kamu memang the best, seperti itu ya. Kayak terobsesi juga ada yang seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oke. Pikiran dan hati saya selalu kembali kepada Anda. Nah, tuh. Dia itu gimana pun ceritanya, pikiran dan hati dia selalu kembali kepada Anda. Anda yang menonton ini ya. Jadi nggak usah khawatir, lihat aja nanti di energinya, di energi terakhir apakah ada dia ya. Maksudnya energi dia seperti zodiak, Sio ya. Melihat Anda mengingatkan saya tentang hal-hal yang saya ketahui dalam-dalam, dan itu tidak selalu mudah. Jadi kalau melihat kamu itu mengingatkan dia tentang hal-hal yang dia ketahui dalam-dalam, apapun itu ya, seperti misalnya memori seperti itu, dan itu tidak selalu mudah bagi dia. Semisal kayak untuk lupa semudah itu enggak juga ya. Oke, jadi dia itu memang hari-harinya itu kepikiran sama kamu gitu ya. Kita lihat lagi seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya, seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu ya. Niat saya bisa egois kadang-kadang. Jadi dia tahu kalau dia itu sebenarnya egois. Dia sadar diri, dia tahu ya. Jadi kalau misalnya kamu yang tidak kamu ketahui itu inti kebenaran itu adalah dia itu memang niatnya egois kadang-kadang, seperti itu ya. Dan nggak usah kalau nggak perlu kamu ketahui juga, kalau misalnya kamu ngerasa kayak nggak ada yang agak di luar dari jalur, pasti kamu tahu juga kan itu tujuannya. Masa dia egois banget, pasti seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu, emang dia, dan dia juga sadar kalau dia itu memang egois seperti itu ya. Oke, di sini juga Oke, ada yang merasa seperti ini ya. Kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda. Nah, ada yang seperti itu ya, merasa bahwa
dia itu bukan orang yang tepat untuk kamu, atau memang dia insecure ya, atau memang dia sudah memiliki pihak lain. Jadi kamu dan dia itu sebenarnya tahu kalau dia itu bukan orang yang tepat untuk kamu. Semisal dia itu sudah memiliki pihak lain, atau sudah memiliki keluarga, atau memang dia itu punya kebiasaan buruk seperti alkoholik atau pemain judi, atau memang kasar, jahat seperti itu. Jadi yang tidak kamu ketahui itu bahwasannya dia itu telah menyadari bahwasannya kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda gitu. Jadi kayaknya dia itu sadar atau tahu diri lah ya. Oke, kita lihat lagi inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Oke, saya ingat setiap detail hari itu. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, dia memang selalu ingat detail atau memori kenangan yang sudah pernah kalian lewati ya. Jadi dia selalu mengingat memori atau kenangan. Ini ada foto kalian berdua. Mungkin dia sering melihat handphonenya, atau melihat foto kamu, atau melihat kalau memang ada video di antara kalian, dia sering banget buka video itu, memutar ulang-ulang seperti itu. Atau memang kalau ada SMS, ada suara voice seperti itu, dia sering mengulang-ulang hal tersebut ya. Jadi dia itu, saya ingat setiap detail hari itu, bahkan apapun, sekecil apapun itu, namanya detail ya, sekecil apapun kenangan yang ada di antara kalian itu dia ingat ya. Jadi dia itu tidak bisa move on seperti itu sayangnya. Kita lihat lagi, saya butuh satu kartu lagi. Inti kebenaran apa yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini, oke? Bagus banget. Saya minta maaf saya tidak bisa berbuat baik untuk Anda. Tapi ada megang bunga loh. Dia minta maaf kalau dia selama ini atau memang apa yang pernah dia perbuat itu tidak baik sama kamu gitu. Jadi ada energi untuk meminta maaf ya. Ini dia menutup mulut seperti menahan air mata seperti itu ya. Tapi dia memegang bunga ya. Jadi seperti minta maaf dengan ikhlas, karena dia ini menutup mulutnya seperti matanya itu seperti menahan tangis. Kalau yang saya lihat ya, dia merasa bersalah dan dia ingin memberikan bunga ya. Seperti itu energi minta maaf ya. Saya minta maaf saya tidak bisa berbuat baik untuk Anda gitu ya. Sebenarnya dia itu kayak menyadari kesalahannya, apa yang pernah dia perbuat sama kamu. Itu inti kebenaran yang tidak kamu ketahui selama ini tentang dia. Seperti itu ya sayangnya. Oke, mari kita pindahin dulu. Kita masuk ke energi ya. Seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu? Oke, seseorang ini kalau yang saya lihat ada tentang healing family issue, atau memang dia memiliki masalah keluarga, atau dia memang dari keluarga broken home, atau memang dia ini adalah mantan suami kamu, mantan istri kamu ya, karena ada tentang masalah keluarga ya dengan kamu ya. Ada seperti itu yang saya lihat ya antara kamu dengan dia ini. Kita lihat lagi, atau memang permasalahan antara kamu dengan dia adalah masalah rumah tangga atau masalah keluarga seperti itu. Kalau dia bukan masalah rumah tangga atau keluarga dengan kamu, berarti dia itu dari keluarga broken home, atau memang dia punya masalah dengan keluarganya saat ini ya. Ada yang seperti itu. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Orangnya kreatif ya, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Orangnya cukup kreatif ya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke, orangnya berjiwa keibuan kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki berjiwa kebapaan ya. Orangnya penuh kasih ya, orangnya juga lembut, sabar ya. Memiliki kepedulian yang baik atau yang besar ya. Orangnya merawat atau mendidik ya. Jadi memiliki jiwa keibuan kalau dia perempuan, kalau laki-laki dia memiliki jiwa kebapaan seperti itu ya, merawat dan mendidik. Penyayang lah ya. Kita lihat lagi. Oke.
Oke, di sini juga kalau yang saya lihat, kalau misalnya ketemu sama kamu orangnya cukup bergairah ya, seperti ya. Jadi orangnya seperti itu ya, dia ngerasa kalau sama kamu itu orangnya, atau kamu bisa ngerasakan sendiri bahwasannya itu dia memiliki gairah itu yang sangat tinggi, apalagi ketika bersama kamu ya, orangnya cukup bergairah. Kita lihat lagi ya, seperti apa energi seseorang yang saat ini menunggu waktu yang tepat denganmu ya. Oke. Mempesona, menarik lawan jenis. Jadi dia itu kayak mempesona ya, berwibawa juga bisa dibilang ya. Menarik lawan jenis. Kayak dia memiliki pelet, tapi bukan pelet ya. Dia auranya itu sangat bagus, sangat baik ya. Disukai lawan jenis seperti itu ya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang. Bisa dengan mudahnya membuat orang lain tertarik atau yang lawan jenis tapi ya. Oke, di sini ada elemen air ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Bisa jadi ini adalah zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Cek Sun Moon Rising kalian masing-masing. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang saat ini sedang menunggu waktu yang tepat denganmu. Oke. Oke, seseorang ini adalah seseorang yang pernah mencintai kamu tanpa syarat ya, tanpa embel-embel apapun ya, atau jarang sekali kayak mengikat atau misalnya kayak posesif seperti itu. Dia itu seperti itu. Mencintai tanpa syarat, tanpa banyak tuntutan ya, ada yang seperti itu kepada kamu. Kita lihat lagi seperti apa. Oke. Orang ini sangat misterius ya, menyimpan misteri atau rahasia. Dia ini banyak sekali rahasia yang tidak kamu ketahui ya, dan kamu tidak mudah menebak orang ini. Tadi juga udah kelihatan ya bahwasanya orangnya memang misterius ya, tidak mudah ditebak seperti itu. Oke. Dia memiliki intuisi atau firasat yang sangat kuat. Semisal kamu udah agak berbeda nih sikapnya nih, dia langsung tahu. Atau kamu selingkuh nih, dia langsung tahu. Nah, seperti itu ya. Ada yang seperti itu sayang. Kita lihat lagi, seperti apa energi seseorang. Orangnya memiliki kebijaksanaan hati, lebih mendengarkan suara hati. Tidak mendengarkan semisal apa kata orang ya, atau mudah terprovokasi, enggak. Orangnya tidak seperti itu ya. Apapun kata orang itu dia tidak mudah terprovokasi. Dia lebih mendengarkan suara hati dia daripada suara orang-orang atau suara burung ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang dia memiliki, langsung dapat 2 ya. Dia memiliki power ya, dikenal banyak orang, bisa juga ya. Ada juga yang agak narsistik di sini ya. Dia ini bisa jadi dia ini sudah memiliki segalanya ya, atau memang sudah memiliki pekerjaan yang baik, yang bagus seperti itu. Kalau misalnya dia punya bisnis, dia sudah menjadi seorang bos, ada juga yang seperti itu. Dan kalau misalnya dia itu bekerja di gedung, di perusahaan, dia sudah memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi. Ya, intinya dia memiliki power ya, dimanapun itu, di posisi dia saat ini ya. Orang lain lebih mendengarkan kata-kata dia ya, karena dia memang memiliki power. Oke, di sini ada juga yang humoris ya, pelawak ya, suka menghidupkan suasana. Orangnya terlihat selalu ceria ya. Oke, kita lihat lagi. Saya butuh 3 kartu lagi ya. Oke, seperti apa? Oke. Orangnya suka menari, dancing, musik yang berhubungan dengan musik ya sayang. Bisa jadi dia itu suka main gitar, main piano ya, main seruling, apapun itu ya. Bisa juga suka karaokean atau menari juga. Ya, yang jelasnya berhubungan dengan musik ya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang jumping kartunya, sorry ya. Di sini ada elemen udara juga ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Bisa jadi ini adalah zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja. Cek Sun Moon Rising kalian masing-masing ya sayangnya. Kita lihat lagi seperti apa energi seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat denganmu ya.
Oke. Ada juga di sini winter ya. Winter itu adalah musim dingin. Musim dingin itu terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari ya. Barangkali ini adalah bulan jadian kalian, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus ya, atau bulan spesial di antara kalian ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita langsung ke zodiak ya. Gimana perginya? Oke. Zodiak yang berkaitan dengan readingan hari ini ya sayangnya. Barangkali sini ada zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Aquarius, ada Gemini, ada Pisces, ada Aries, ada Libra, ada Taurus, ada Virgo, dan ada Cancer. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada Sio ya sayangnya. Barangkali Sio di sini ada Sio kamu ya. Ini adalah Sio yang berkaitan ya sayangnya. Barangkali di sini ada Sio kamu atau Sio dia. Ada Sio kelinci, ada Sio babi, ada Sio ular, ada Sio monyet, ada Sio naga, ada Sio kambing, ada Sio anjing, dan ada Sio kerbau. Oke. Kita pindahin dulu. Ada juga Sio yang bulan yang berkaitan ya sayangnya. Barangkali ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian ya. Ada bulan Maret, ada bulan Agustus, ada bulan September, ada bulan Desember, ada bulan November, ada bulan Februari, ada bulan Juni, dan ada bulan Juli. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada angka ya sayangnya. Barangkali angka-angka ini signifikan untuk kalian. Tanggal lahir, bulan, tahun, nomor rumah, nomor telepon, plat kendaraan ya. Oke. Ada angka 30, ada angka 1, ada angka 23, ada angka 3, ada angka 29, ada angka 27, ada angka 31, ada angka 4, ada angka 9, ada angka 11, ada angka 2, ada angka 5, ada angka 21, ada angka 13, dan ada angka 7. Oke, kita pindahin lagi. Di sini juga ada huruf ya sayangnya, inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama negara, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu ya. Ada M, Mama Mia. Ada V seperti ini ya, V. Ada N, Nano. Ada W, Wati. Ada L. Ada B. Ada H. Ada J. Ada O. Ada K. Ada Evanta ya. Ada G. Ada S. Ada D. Oke. Udah. Di sini juga ada weton ya sayangnya. Barangkali ini adalah weton lahir kamu, weton lahir dia. Kalau kalian nggak tahu weton kalian kapan, kalian bisa searching Google, kalian ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, dan juga tahun lahir kalian. Terus wetonnya apa? Ketik seperti itu. Nanti dijawab sama Bapak Google. Oke, mari kita lanjutkan. Ada Selasa Wage, ada Selasa Legi, ada Jumat Kliwon, ada Selasa Pon, ada Rabu Kliwon, ada Minggu Pon, ada Rabu Legi, ada Rabu Pahing, ada Sabtu Pahing, ada Senin Pahing, ada Sabtu Kliwon,
ada Selasa Kliwon, ada Kamis Pon, ada Senin Pon, ada Kamis Pahing, ada Senin Legi, ada Senin Kliwon, ada Minggu Wage, ada Jumat Legi, Kamis Legi, dan Rabu Pon. Oke, kita pindahin dulu. Jadi seperti itu untuk readingan hari ini ya sayangnya. Bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari ya. Karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silakan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya sayangnya. 150.000 untuk setiap kali readingan, dan gak usah ditanya berapa pertanyaan karena kita tidak mematoknya ya. Cukup yang paham-paham saja ya sayangnya, dan di sana sudah ada pesan otomatis sayang. Jadi satset nggak perlu lama nunggunya. Oke. Jadi kalau misalnya aku ada slow respon jawabnya, berarti sedang private reading dengan yang lain. Seperti itu ya sayangnya. Dan sampai di sini dulu untuk readingan hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.